Sebelum aku membuka acara, sebelum ngobrol panjang sama Dad of the Year kita Ringgo Agus Rahman, aku tuh penasaran banget, Ringgo. Hai. Emang Mars itu sebenarnya kepanjangan dari Marsono? Oh enggak. Kan Aku penasaran banget soalnya. anak kan kadang kalau tingkah laku anak yang lagi nyebelin kan kita panggilnya sembarangan Iya, ya. iya, iya, iya. Eh, Lagi gemesin gitu ya. Mars tuh diambil dari karena kan ada kan orang tua yang suka ngasih nama anak pemain bola, ada Zidane lah, ada gitu-gitu kan. Nah, gue tuh sama Sabai kebetulan sukanya musisi. Anak pertama Bjorka dari Bjork, yang ini dari kita berdua suka David Bowie. Jadi namanya tuh Ziggy Barsmorcek kan dari Ziggy Stardustnya David Bowie sama lagu Live on Mars-nya. Jadi Mars gitu. Baik, baik, baik. Cuman kalau Bjorka kan BJOR, kalau dulu zaman dia ngeselin kita panggilnya Bejor. Oh, Kalau ini Mars ya Marsono gitu, Marsono gitu. terjawab ya. Bisa Marsudi, Marsono Bisa, tapi bisa, ya. bisa, boleh, boleh. Marsini juga boleh Marsini ya kan. juga boleh. Bener banget. Moms, apa kabar? Kita ketemu lagi di Moms Talk. Kali ini edisi spesial Dad of the Year. Dan Dad of the Year kita untuk tahun ini adalah Ringgo Agus Rahman. Bapak dua anak Ya. yang lagi gemes-gemesnya. Gue tuh malu loh sebenarnya ini. Kenapa sih? Karena sebagai seorang ayah, gue tuh kayak ayah yang nggak apa ya, sangat gue bilang sih sangat normal dan kebanyakan ayah nggak ada yang istimewa. Enggak tuh, kalau kita melihatnya adalah gini. Istilah tuh kayak ayah yang woles, santai, deket sama anak, tapi punya aktivitas jalan, semuanya tuh di rumah juga sama Sabai tuh kayaknya yang Tapi itu sosial media kan, enggak lah kan. itu bisa di-create Tapi gitu. kan karakter lu juga gitu. Iya Gue kan? gue tuh, Bukan karakter yang serius. nah gue pikir kalau Dad of the Year apa tuh ada seorang ayah yang Panutan tau kan, gitu ya. begadang malam-malam, angkat sendiri, Ayah siaga, siap istri antar. dibahagiakan. Udah kamu ini aja tentang anak sama Orang aku. lama ini. Iya, sedangkan istri gue tuh tahu dia agak kurang kepercayaan kalau nitip ke suaminya kayaknya jangan lama-lama kali ya nanti bahaya nih bahaya. Untuk seru nih kayaknya Normal untuk kita sekali bahas gue tuh, nih. normal. Tapi Ringgo lagi sibuk apa sih sekarang? Maksudnya kan Gua, kemarin lagi main series tentang sosok suami Iya, gitu kan ya. itu- Itu sosok suami emang kamu seperti itu Oh kah? enggak. Kalau yang di series suami itu jelas tidak. Ada persiapan film baru nanti November kayaknya udah bisa teman-teman saksiin di bioskop kalau mau nonton. Pas kan November hari ayah, Dad Ya. of the Year ada film iya, baru. ya. Iya ada film pas, baru. pas. Tapi kesibukan utamanya ya gue tuh paling jago. Gue main film gak jago-jago amat ya. Tapi kalau misalnya ngantar jemput anak sekolah gue jago banget karena dari ketepatan waktu pertama gitu, sama seneng. pengambilan slot parkir Oh, gue baik. jago sekali. Dan anak gue tidak pernah ditemukan sama sekolah. Ini Oh, anakku tuh baik. kemana Kok telat aja? nggak? Gitu. Selama gue yang ngantar Luar gue jago. biasa. Berkumpul sama ibu-ibu sekolah. Bisa. Ya karena saya kan orangnya freelance jadi banyak anggurnya. Oh, jadi sering ngobrol sama ibu-ibu, Sama ibu-ibu hangout, gua ya. Oh, Gua yang ngomong sama oke, ibu-ibu oke. sekolahan gitu. Jadi tiba-tiba ini lagi ada sale apa lo banyak Tahu, anak-anak gua kok tahu dari ibu-ibu ya. Tahu. Luar biasa. Cuma kalau mereka bergosip gua nyamping dikit. Nah, cuma kalau info-info yang lain disamber gitu Tahu ya. samber ya. Balik lagi soal film, soal acting gitu kan. Ini kan berbagai genre film tuh sudah diperankan oleh Ringgo. Yang paling menantang buat Ringgo sebenarnya apa? Jadi ayah di keluarga Cemara, jadi ayah Ya, itu. suami segala macam tuh udah gitu. Apa yang paling menantang dari sekian banyak? Yang ini bukan gue banget sebenarnya. Jadi gue total nih gitu. Tapi selama ini kan gue nggak tahu ya. Gue tuh bukan komedian. Gue tidak pernah mengkategorikan diri gue komedian. Dan Tapi sementara kita bilangnya ayah kocak. tapi memang banyak film-film yang ininya komedi kan sampai akhirnya orang ngecapnya komedian. Nah, pada saat gue memerankan sebagai abah di keluarga Cemara, tuh kerasa tuh. Terasa bagaimana orang meremehkan ada. Iya ya. Waktu itu ada media, ada orang-orang karena yang menjadi abah Ringgo ini keluarga Cemara jadi komedi ya gitu. Oh, Ini image komedi ya langsung pasti. gitu ya? Terus dan pada saat itu gue baru pertama kali memainkan peran seorang ayah. Oh Dan, iya? dan Keluarga Cemara itu? kebetulan gue juga ngerasa gimana punya anak gitu. Jadi
kalau akan sangat beda hasil ya ketika dulu misalnya gue belum punya anak, belum punya Bjorka, gue berperan sebagai abah. Karena ada rasa yang, kan gue cuma menerka ya. Kadang-kadang kalau gue belum punya pasangan, belum punya anak tuh gue menerka kalau punya anak gue mungkin sayangnya segini kali ya. Tapi kan pas udah menjadi manusia punya anak, kadang-kadang manusiawi punya perasaan kesel sama anak ketika dia susah diatur. Sayangnya sama anak, posesifnya sama anak, terus jadinya itu tuh semua nyampur gitu. Oh rasanya kayak gini ya jadi ayah tuh. Nggak seperti waktu muda, hati-hati loh, lu nanti kalau jadi ayah, lu harus buat tanggung jawab. Lu harus kayaknya berat banget. Lu jadi ayah yang gini. Tapi ternyata enggak, setelah dijalanin tuh manusia sekali gitu. Lu berhak punya perasaan apapun, bercanda, lawan main, menjadi teman main anak lo, menjadi kapan lo harus bersikap kesel sama anak lo, tegas sama anak lo. Itu tuh kayak emang gue harus ngerasain ya gitu. Jadi itu yang termasuk yang paling menantang? Jadi abah di keluarga Cemara menantangnya adalah ya gue suka peran itu. Kenapa? Karena itu pun saat film yang akhirnya anak gue juga bisa nonton. Nah, sebelum-sebelumnya enggak ya? Ya. Sebaiknya jangan gitu ya. Sebaiknya jangan, tapi maksudnya di sini anak gue bisa menikmati gitu loh. Dia waktu itu Bjorka masih umur gue lupa 3 tahun ya. Dia ngelihat, dia ada momen-momen yang dia ingat gue di situ kan bisa berbagi gitu sama anak tuh. Ya. Gimana tuh komentarnya dia? Itu kan ada anak-anakan lain nih ceritanya, jelas nggak? Enggak sama sekali nggak jelas. Gue inget Bjorka dulu pernah nyanyi waktu kecil kan. Hataya paling bahagia adalah keluarga gitu kan. Lu bisa nyanyi itu aja tuh kayaknya, lu terlibat di kerjaan gue terharu ya. Oh lucu. Nah berarti kan dari tadinya tuh film-film komedi, terus selalu film serius ya kan? Ada nggak sih yang kayak gue pengen banget nih suatu hari meranin ini dan kenapa gitu? Ada. Film horor pernah gak sih? Dulu film Pocong 2 tapi pas 2007 ya udah lama. Satu itu aja. Tapi satu peran yang gue idam-idamkan adalah gue pengen jadi pria koma sepanjang film. Aduh itu enak tuh. Karena gue yakin tuh gue jago gitu ya. Gue akan terlihat natural sekali sepanjang film. Jadi gue membayangkan gue punya keluarga. Jadi gue udah koma, tidak diceritakan. Keluarga gue datang curhat setiap hari. Terus nanti endingnya ditutup dengan jari gue gerak dikit. Itu idaman ya? Idaman gue. Oh juga mau itu mau sinetron strippingan juga gue gak apa-apa. Ayo jadi beribu-ribu episode gue jadi ayah yang koma. Kalau ada peran kayak gitu aku mau balik lagi di dunia acting. Aku mau. Gak perlu ngafalin dialog. Perlu dong. Kan koma. Kan harus menghafal lawan main juga apa. Tapi kan. Ya kan koma, iya tapi juga ya gue mau. Ya kan kita kadang bereaksi dikit gitu setiap ada cerita apa. Tapi kita gak perlu ngafalin. Iya, itu juga. Tapi gue mau melakukannya dengan serius. Jadi kalau ditanya peran idaman gue apa selain gue pengen jadi idola kampus ya. Kan gue selalu peran idaman gue dulu menjadi idola kampus. Dosen bisa kayak sekarang? Dosen idola? Pengen mahasiswa. Nggak bisa dong. Ada loh, mahasiswa sekarang di universitas terbuka kayaknya banyak deh yang umurnya. Bisa mahasiswa S3? Ya bisa. tapi peran ideal gue yang gue yakin gue bisa melakukan secara natural adalah menjadi ayah yang koma di rumah. Pria koma. Gue pengen banget dan kayaknya karakter banget itu. Kesel kan? Gue itu. Oke. Itu berat sih sebenarnya. Kan harus ada. Kalau ada produser yang denger kasih gue peran itu. Aku juga mau. Tapi bayaran normal ya? Ya aduh, yang nggak bisa dong ada dialog. Ringo, kita terakhir ngobrol tuh Mother and Bjorn ngobrol tahun 2016 sama Sabai juga waktu itu Bjorka usianya waktu itu kayaknya masih lebih kecil, masih berapa bulan gitu kan. Sekarang udah 7 tahun. Apa nih yang Ringo lihat nih? Karena kan pasti kan karena kan sering nganter, jemput, kan pasti kan banyak obrolan-obrolan yang perkembangannya Bjorka tuh jadi kelihatan banget yang ya kayak tadi deh, dia udah bisa nyanyi lagu Pulang ke Cemara gitu. Apalagi nih sekarang di usia udah 7 tahun, apalagi punya adik. Ada perasaan jadi bapak tuh ya. Anak tuh semakin gede, tapi justru gue tuh agak senang dia bisa ya gue senang dia berkembang, bisa ini, udah bisa ngelakuin ini, tapi sekaligus agak sedih. Yang jadi pikiran gue itu gak tahu. Sekarang itu kan menurut gue momen terbaik gue adalah ketika mau tidur sama bangun tidur. Kenapa? Karena kita tidur berempat. Jadi kasur gue tuh 2 kasur disatuin. Kasur queen 160 sama yang 120. Jadi lebarnya 280 atas kasih topper biar gak bersebelahannya. Dan itu
sampai kapan lu akan tidur berempat? Sampai selama-lamanya gue bisa. Sampai anak gue kuliah juga ayo. Gue pengennya gitu. Gue dimarahin kayak Nirina bilang, lu jangan boleh kayak gitu nanti anak lu manja. Bodoh amat ini anak gue. Karena gue ngerasa, ya kalau dia besar, ini tuh gue kepikiran, gue berlebihan. Maaf gue berlebihan, gue bukan ngomongin ini benar atau enggak ya. Setiap keluarga pasti punya nilainya masing-masing. Cuman gue ngerasa anak gue kelas 2 SD. Gue harus punya persiapan nanti ketika dia SMA kelas 3. Ketika dia mau kuliah, gue nggak tahu kuliahnya akan pilih dekat atau jauh gitu ya. Dari dia kuliah misalnya let's say jauh misalnya, luar kota gitu ya. Habis dari situ dia akan kerja, jadi dari dia kuliah, dia kerja, mungkin dia nanti nikah. Apakah dia akan sama nempatin rumah dan rutinitasnya bareng sama gue lagi atau cuma sekedar bertamu? Iya, paham. Jadi gue pengen anak gue selama-lamanya tidur tuh bareng sama gue. Tahu kan tidur berempat keruntulan yang satu, yang satu harus tidur besok sekolah yang Mars tadi tuh masih ribut-ribut, ini baru kejadian semalam nih. Yang Mars pegang center, ya Mars matiin Mars bisa tidur dong kakaknya. Kakaknya tuh kayak, gitu. Menurut gue tuh lucu, gue yang nenangin, Mas udah biar kamu besok harus sekolah. Menurut gue tuh lucu ketika kegiatan itu, terus bangunnya juga, yang satu harus diem-diem, gue suka untel-untelan, main-main bercanda semua gitu. Dan itu tuh sampai kapan gue? Kalau nantinya anak gue misalnya udah gede, pasti ada momen dia akan gede minta tidur sendiri dong. Oke, gue akan berantem dulu. Nggak mau gitu. Kalau dia tetap mau, oke, lu tidur. Pas dia tidur, gue angkat lagi kamar gue. Gue pengennya kayak gitu. Karena dimentokin lah istilahnya sampai mentoknya. Sampai mentok. Karena gue sadar dulu kayaknya gue tidur sama nyokap gue aja sampai SMP deh. Maksudnya walaupun ada kamar tapi gue suka sendiri nyamannya menyokap gitu. Dan mellow sih, ketika nyokap udah nggak ada, ya nggak momen itu. Pun kalau pas gue udah kerja nih, udah gede, udah kuliah, udah kelar, udah kerja di Jakarta, kalau gue pulang ke Bandung yang gue incer adalah tidur sama nyokap gue. Apakah menjadikan diri gue manja? Kayaknya enggak juga deh, gue biasa aja. Tapi lebih ke momen itu dan gue pengen momen sama anak ini bisa lama gitu loh. Kenapa? Karena ya gue baru tahu rasanya jadi ayah dan jujur aja sampai sekarang adalah perasaan gue tuh norak sekali. Kenapa? Nggak tahu. Gimana noraknya jadi punya perasaan? Anak tuh, gue kira punya main temen sejati gitu loh. Kayak apa ya, gimana sih dulu lo sayang sama orang tuh agak insecure kan. Kalau karena lu sayang, ini bisa putus nih gitu kan. Waktu sama istri gue aja sama Sabah itu kayak, gue sayangnya ala kadarnya aja kali ya. Gitu. Karena ada perasaan. Ada perasaan kayak nggak mentokin tapi tahu kan kayak gimana. Nah tapi kalau anak tuh kayak nggak apa-apa deh. Lo sayang sampai mentokin juga. All out lah ya mau istilahnya. ganggu kayak mau apa tuh kayaknya nggak masalah deh. Jadi kayak baru kali ini nih gue punya perasaan yang gue pentokin nih. dan kayak yang udah deh nih unlimited udah semuanya dikeluarin, dipol-polin gitu ya. Bener, jadi kayaknya nggak ada ruginya deh. Bukan gue nggak sayang sama istri gue sayang sama istri gue. Bahkan ya gue bisa bilang gue sama istri gue jatuh cinta setelah menikah. Perasaan sayangnya nambah ketika gue ngelihat dia ngurusin, jadi ibu ngurusin anak gue. Sabah itu hands on banget sama anak soalnya. Kayaknya banyak ibu juga kayak gitu ya. Ada juga yang enggak. Gue nggak tahu, tapi maksudnya gue nggak pernah bandingin sama ibu lain. Cuman maksudnya ngelihat dia ke anak gue tuh itu yang bikin gue Jadi cintanya tuh bertambah gitu ya. Banget. Istilah tuh di top up. Gengsi banget gue ngomong banget. Enggak aja. Biasa aja. Kalau sama anak dari awal dipolin udah. Gopol gitu kayak. Tapi jangan salah, bukan berarti gue sebagai bapak yang ngerti hands on anak. Nggak juga. Jadi jangan mikir gue tuh kayak bapak yang gimana banget. Gue normal banget. Gue adalah bapak yang juga ngeselin kok. Suami yang ngeselin. Itu gue gitu. Gimana Sabah juga kadang puyeng nggak bisa. Kenapa sih pelupa banget? Kamu nggak bisa banget sih, nggak ada aku pengennya diurusin mulu. Ya itu gue juga. Terus anak juga bukan yang sehari-hari gue. Kadang-kadang tuh ya cuman gue liatin aja juga. Tapi dulu ikut ganti popok nggak? Ikut. Karena waktu pertama. Karena kan bisa bapak-bapak suka nggak mau tuh. Part itu tuh ganti popok tuh kayak. Aduh, iya, nggak mungkin enggak karena walaupun terakhir-terakhirnya jarang, nggak mungkin enggak karena kan waktu anak pertama kan Bjorka akhirnya sesar. Ketika kita tidur malam, anak kan tidur sama kita terus kan. Jadi dan di samping pula gitu. Jadi ada ritual pindah gendong dulu gue bilangnya. Jadi ketika anaknya bangun, Sabah kan masih kesakitan kan di masa penyembuhan sesar itu. Jadi
Gua yang ganti popok, habis itu ditepok-tepok, udah tenang baru ritual pindah gendong ke ibunya sambil ibunya nyusuin iya, kan. iya. Dulu emang awal-awal sih, kalau ditanya sekarang pernah lagi nggak? Ya. Mars? Awal-awal juga pernah, kalau dibilang pernah, kalau sering nggak? Ya jarang ya. Oh, jujur dia. Enggak, karena iya, kebersihan gua, Sabai pernah melihat gua bersihin pantatnya, Oh, paham. pas pakein popok, terus Sabai ngerasa, kok kamu nggak bersih ya? Hah? Iya. Saya bersih deh. Daripada ya. Iya, dan akhirnya tidak dipercaya, lebih baik Sabai. Oh. Dan kayak, apakah gue playing dumb? Bisa jadi gitu loh. Bisa jadi gue hanya berakting di depan istri gue menjadi suami yang tak berguna. Supaya Akhirnya tidak terlalu diandalkan. Itu juga adalah taktik suami. Sebenarnya gue adalah contoh bagi para istri di luar sana. Kalau suami terlihat tidak seperti bisa apa-apa, itu jangan-jangan memang taktik supaya mereka tidak dimanfaatkan. sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa, tapi dia kayak tahu kan istilah Iya. kayak jangan jadi orang yang terlalu bermanfaat supaya nggak dimanfaatin. Moms catat ya, Moms coba dicek tuh dates-nya ya. Iya, jadi kadang-kadang mereka memang berperan aja supaya tidak bisa melakukan apa-apa. Sebenarnya bisa kok. Ini dua anak, Bjorka, Ya, Mars, suka berantem nggak? Enggak, jarang. Kan bedanya 4 tahun ya? Iya, bedanya 4 tahun dan gue tuh kadang ngerasa bersyukur interaksi mereka. Bjorka tuh sayang sekali adiknya. Kakaknya si Bjorka tuh dijadikan idola sekali sama Mars. Jadi Mars suka semua yang Bjorka suka. Berantem sih nggak pernah ya, nggak pernah berantem, rebutan apa. Ada lah dikit-dikit, tapi maksudnya gue berharap, gue tuh selalu iri. Gue selalu pengen punya kakak kayak Bjorka. Lucu. Gue pengen punya kakak kayak Bjorka, terus karena ya manis sekali berdua ini tuh manis Lucu, gitu. Kalau gue pengennya kayak gitu. Nah tapi sebagai ayah, biasanya kan kalau anak laki itu porsi ayah tuh agak lebih besar dalam memberikan wejangan hidup ya kan. Dalam memberikan contoh yang mungkin bersihin ganti popok enggak, tapi kan ada contoh-contoh yang ya kita berharapnya pasti anak kita nanti menjadi lebih baik dari kita dong ya kan. Apa nih yang biasanya suka Ringo lakuin? Ada sih beberapa omongan, tapi gue tuh percaya sekali kalau anak gue pasti akan melebihi gue. Karena gue memberikan standar bawah banget. Soal akademis, gue nggak pinter-pinter amat. Soal prestasi hidup, nggak ada yang berprestasi. Jadi gue yakin anak gue tidak terbebani dengan standar bapaknya. Jadi hidup dia akan gampang sekali untuk untuk itu gue tuh pengen gue sadar kalau gue pribadi ya, gue membesarkan dia tuh sama ketika cara dia belajar jalan. Waktu dia belajar jalan kan gue nggak ngarahin dia jalan kemana kan. Iya. Kayak di tempat yang luas gini, dia jalan kemana aja gue cuma kanan kirinya tuh cuma jagain gitu loh. Dia jalan kemana kalau mau mentok baru gue jagain. Nah gue tuh pengen gedenya seperti itu. Silakan ambil jalan kemanapun yang kamu mau, yang kamu suka. Nah gue tuh cuma jagain kanan kirinya aja. Itu jadi gue nggak ngarahin dia harus jadi ini, harus jadi itu. Terserah dia deh gitu ya. Karena gue nggak harus, bahkan gue tidak mengharuskan dia kaya apa. Itu terserah, karena menurut gue anak gue itu karena semua level kehidupan ya, mau level apapun ya, pasti yang paling penting adalah gimana cara lu buat struggle kan. Lo struggling, semua level tuh struggling gitu loh. Dan apapun pekerjaan lu juga. Apapun pekerjaan, apapun levelnya, semua tuh. Nah gue pengen nanti dia tercipta mental yang nggak tahu, kayaknya nggak bisa gue ajarin tuh pelajaran hidupnya dia. Kayaknya dia harus jadi orang yang kuat aja gitu loh. Gak punya mental tempe istilahnya. Iya, dia punya mental yang kuat, terus lebih gue pengen anak gue jadi anak yang kuat aja gitu. Dan anak yang baik ya, anak yang baik. Jadinya banyak hal kayak misalnya gue nggak bisa menjanjikan hidup lu nanti akan seperti apa, karena nanti lu sendiri yang akan menjalani itu. Jadi gue selalu kayak gue nggak masalah, gue pengen banget anak gue nantinya misalnya kuliah sambil kerja misalnya di restoran cuci piring segala macam. Oke. Gue suka karena itu adalah pembentukan mental lu nanti di situ. Jadi gue selalu kalau dari kecil gue sekarang tuh anakku pasti dua-duanya nih harus gue ajarin tentang rumah kita itu kecil, jelek, tapi mereka pasti jawab kitanya suka, gitu loh. Jadi gue nggak ada
kita hidup enak, no, hidup Home sweet home. home sweet home. Jadi lu nggak ngelihat semuanya dari materi. Gue pengen lu jadi utuh orang yang baik dan biarkan selebihnya alam akan seperti apa menjalani ini buat lo. Tuhan akan udah punya jalan cerita buat lo. Yang harus kita lakuin kita jadi baik aja. Gitu. Nggak ambis ya sebenarnya ini semua tuh maksudnya realistis. Itu ya karena bentukan gue yang tadi kan nggak pernah belajar, nggak akademis jelek dan segala macam. Gue pikir hidup gue sekarang ya lumayan lah ya gitu. Maksudnya apakah sesuatu yang gue cita-citakan? Wow, gue nggak punya cita-cita lagi gitu. Gue cukup senang dengan hidup gue anak. Sebenarnya gue takut akan kesuksesan tuh takut, gue selalu bilang ini. Kenapa? Karena gue tahu sukses yang entah apa sukses itu artinya mungkin dinilai orang aja ya. Sukses itu kan harganya nggak pernah murah ya. Yes. Nggak pernah murah. Dan yang gue takut kalau sampai mungkin nggak tahu sampai atau enggak level itu gitu ya. Yang gue takutin adalah harga yang harus dibayar adalah biasanya keluarga. Entah itu quality time-nya, entah itu kualitas keluarga gue. Jadi gue lebih memilih keluarga yang gue sekarang tetap utuh, gimana pun keadaannya, tetap bareng dan kuat. Jadi tetap gue dan Sabah itu jadi rumah pulang buat anak-anak gue nantinya sampai gede, sampai kapanpun. Gue pengennya tetap kayak gitu. Prioritas utama berarti emang keluarga dan anak keluarga tuh. Iya, kalau itu ya, gue itu udah harus gitu. Iya. Karena ada juga kan yang prioritasnya karir, ada lah. Kalau diurutin ya, tuh nggak salah juga. Iya nggak salah, kan tiap orang memang beda-beda. Cuman gue tuh kayak sering terharu kalau gue kesel sama orang gitu ya. Misalnya cowok dalam kerjaan atau apa, gue kesel sama nih orang. Tapi gue akan hilang kesel gue ketika dia video call sama anak gitu. Aduh. Itu sweet sekali gitu. Sih nggak salah kan kalau kita memilih Ringo sebagai dad of the year kita. Kayaknya itu mah kan? semua ya. Enggak juga. Kemarin gue ketemu driver gokar luar biasa sekali. Pagi-pagi ke airport gitu ya. Driver gokar, dia itu hanya kerja malam. Karena? Karena siangnya, paginya dia harus ngantar anaknya. Habis itu setelah anaknya sekolah dia tidur. Baru dia bangun lagi ketika jemput anaknya. Saya tuh cuman pengen anak saya gedenya sama saya. Anaknya, terenyuh udah langsung. gue langsung. Makanya dia kenapa ngambil kerjaannya malam. Buat gue kayak, keren. wah gue percaya anak yang baik-baik saja, itu bapaknya hadir selama pertumbuhannya. Setuju sih. Gue percaya itu. Jadi gue parno ketika gue tidak ada dalam masa pertumbuhan anak gue. Gue nggak tahu tapi arti hadirnya gimana ya. Arti hadirnya apakah gue cuma ada doang halo dari jauh atau memang harus gitu banget. Tapi gue percaya banyak kriminal dan segala macam anak-anak yang di luar ini karena ya bapaknya tidak hadir selama masa pertumbuhan dan gue pengen hadir selama pertumbuhan anak gue gitu. Oke, keren ya. Maksudnya bapak tidak hadir tuh apa? Banyak hal. Banyak hal, tapi maksudnya ada perubahan anak yang gue tidak mau kalau bapaknya harus hadir buat anak gue ya. Oke. Sabai sama Ringo tuh kalau kata orang-orang tuh termasuk couple goals. Asli mau ketawa. Beneran karena menjalaninya tuh nggak ngoyo lah, mungkin kita nggak bisa bilang santai ya karena kan pasti punya anak kecil tuh nggak santai ya nggak sih, gitu. Ngamuk nggak sih kalau kayaknya hidupnya santai, apa santai gitu, masa lebih ke nggak ngoyo gitu kan ya. Pengen tahu Ringo tuh termasuk tipe suami yang romantis gak sih dan gimana caranya membuat rumah tangganya itu tuh kayak yang bener-bener yang kita jalanin aja yuk gitu ya, dalam artian nggak ambisius, nggak ngoyo, nggak ngejar sesuatu lah gitu loh. Wah gue asli gue malu sih buat ngomong ini, gue nggak tahu ya, gue kebetulan sama lagi sama Sabah itu orangnya. Jadi bukan cita-cita, ya yang gue mau sebenarnya karena gue feminis ya, gue mengizinkan sekali istri gue kerja, gue yang di rumah gitu. Jadi gue mendukung itu. Ternyata Sabah juga sama lagi. Gue pengennya gue yang di rumah, lu yang kerja. Kalau misalnya nggak ada yang mau kerja, jadi gimana rumah tangga kita? Terus gue suka apa yang udah berkembang di sosial media belakangan ini. Gue lihat di explore sosial media gue tuh banyak yang akhirnya gue menemukan jawaban. Selama ini kan teori kan, seperti apa sih lo harus mencari jodoh gitu. Nggak ada formulanya yang tepat seperti apa. Tapi gue tiba-tiba menemukan kata yang bagus, ternyata yang setara.
Maksudnya setara tuh apapun ya, mulai dari mungkin pola pikir lo, mulai dari lo menganggap lo dan istri tuh setara. Gue menganggap gue setara, enggak, peranan gue lebih banyak, enggak. Kalau misalnya dalam cari nafkah, lo enggak, istri gue juga kadang kerja kok gitu. Gue juga kadang iya, kalau anak wow dia lebih luar biasa. Dan gue tidak pernah menempatkan diri gue di atas istri gue dalam hal apapun. Gue seperti itu, jadi nggak akan pernah keluar dari mulut gue ketika gue pulang kerja misalnya sampai malam, sampai pagi gitu. Misalnya bad mood, nggak akan pernah keluar dari kata-kata gue adalah gue tuh capek, tau nggak? Gue pasti ngebayangin istri gue lebih capek. Tadi nganter anak sekolah dan segala macam itu nggak akan keluar dari mulut gue. Ini juga yang akan ditanamkan ke kedua anak laki-laki. Lo nggak usah setara nih, karena nggak banyak juga loh orang bisa, apalagi laki ya gitu kan, punya anak laki juga gitu loh yang bisa menerima kondisi nanti kalau udah berumah tangga, udah itu harus setara gitu. Gue kurang paham, gue tidak pernah membandingkan keluarga gue sama keluarga lain karena gue yakin setiap keluarga punya nilai sendiri, entah itu lebih baik atau lebih enggak atau nggak tahu, gue nggak pernah bandingin. Cuman kalau gue pribadi, gue ngelihat dari apa ya, Sabai gitu ya, yang gue tuh mempertanyakan Sabai kenapa mau gue nikahin. Dia mau gue nikahin tuh ketika kondisi gue tuh lagi jatuh-jatuhnya. Bukan dalam kondisi gue terbaik pada saat itu. Jadi selama ini gue selalu bilang selera gue tuh jauh lebih bagus dibandingin Sabai. Terbukti dalam pemilihan jodoh. Ya kan? Maksud gue karena gue gue masih paling ingat kenapa Sabai itu luar biasa buat gue, orangnya nggak ada kan? Nggak ada. Lagi pergi sama Mas. Kalau ngomong ini gengsi. Sabai itu pernah satu-satunya pasangan dulu yang nggak pernah bercanda. Nanti kalau kita udah nikah, uang aku aja, uang kamu uang aku juga. Sabai enggak. Sabai selalu dulu pernah bilang gini, aduh nanti kalau kita nikah nih gitu, udah ada rencana ke sana. Kalau aku nggak punya uang gimana ya gitu. Kenapa gue bilang nggak punya uang? Karena memang kondisinya waktu itu lagi mepet. Kreditan rumah gue masih 5 tahun lagi pada saat itu, sama ya nggak punya uang buat ngapa-ngapain, cuma buat kebutuhan aja. Nah terus Sabai cuma bilang, ya udahlah ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kita nggak ada uang, kita pulang aja ke rumah mamaku. Dia pasti mau nampung kita. Sesederhana itu. Makan sih pasti dikasih sama nyokapnya. Jadi kayak, kok lu santai ya? Karena memang sampai dengan sekarang level gue lagi kan pasti setiap keluarga ya pasti ada ketika lo lagi lagi tipis lagi, itu tuh wajar sekali setiap keluarga. Sabai itu nggak pernah khawatir. Jadi kalau misalnya nggak ada, Sabai selalu bilang aku nggak pernah mau ya kita ribut apalagi soal uang. Ingat gitu. Terus kita bisa sesuaiin kok kayak gimana pun. Kalau nggak itu ya pulang ke rumah mertua. Jadi mama mertua kalau nonton, kalau kita lama di rumah mama, ngerti kan? Itu karena lagi tipis. Paham kan? Oh gitu katanya. Kita minta makan mulu. Enggak. Cuman maksudnya, ya gue gak pernah ribut soal itu. Bukan berarti, selalu ada mulu ya, enggak. Iya, gitu. paham. Tapi ya gitu, ada yang, gue adalah orang yang kagum sekali sama istri gue. Bahkan gue sangat-sangat percaya bagaimana anak gue akan terbentuk. Please istri gue berperan lebih banyak. Karena gue pengen anak gue sesimpel kayak istri gue aja. Dia adalah orang yang utuh, yang manusia yang luar biasa menurut gue. Kalau gue tuh udah terlalu banyak trauma masa kecilnya banyak. Gue dibesarkan, apakah gue membesarkan anak gue sama ketika keluarga gue membesarkan gue? Beda, gue beda. Beda keadaan juga. Bokap gue tuh dulu adalah tentara dan kebetulan intel, jadi kerjanya kadang pulang, kadang enggak, ya kerjanya begitu ya, gitu. Jadi enggak tiap saat ada sama gue ngajarin gue belajar. Nah, gue pengen tidak seperti itu karena kesempatannya sekarang beda, gitu. Jadi gue pengen menciptakan dunia yang beda buat anak gue. Sama gue dulu kecil, gue pengen itu beda, paham. Dan yang gue pikir itu akan lebih baik gitu. Siapa yang galak di rumah sama anak-anak? Sabai. Lebih tegas maksudnya? Iya, Sabai itu gue sering banget ngomong,
ayo dong kamu boleh agak santai nggak sama anak. Apalagi ketika dia, kan Bjorka yang lagi gede kan. Kadang-kadang coba, ayo Bjorka ayo dong jawab mama yang ini kan, kadang-kadang Bjorka lagi kadang jawabnya sembarangan atau nggak jawab gitu. Dan gue tuh, ayo dong jangan kebiasaan ngomong ke Bjorka kayak gitu walaupun dia ngeselin, tapi nanti sedangkan kita kalau ngobrol sama Mars karena Marsnya kecil, kita manis-manis aja, sedangkan ke kakaknya ini boleh nggak disamain dan jangan terlalu sering kayak gitu walaupun kamu kesel. Nah gue sering ngingetin Sabai kayak gitu. Jadi Ringo tipe ayah seperti apa? Ayah santai, ayah suka bercanda. Ayah yang nggak ada bentuknya. Gue tuh gak ngerti gue klasifikasinya di mana. Gue adalah tipe ayah yang normal seperti kebanyakan ayah yang lainnya, beneran. Jangan anggap gue adalah ayah yang ampun Ayah yang ideal suka anak. bercanda, ayah yang suka ngajakin anak main sport, outdoor activity kah? Iya, yang lain juga begitu. Enggak Kadang gue juga pemalas kan. Bapak ayo berenang. Iya kamu duluan. Baik. Kadang-kadang normal banget kok. Gue tuh beneran kalau melihat banyak ayah, tuh memang ayah tuh seperti itu. Gue punya badan yang ramah anak. Gue nggak punya badan yang kotak-kotak karena badan kotak-kotak tuh bahaya buat anak, yang keras-keras gitu. Kalau segede Mars. Padahal kan bionya apa? Fitness model. Nah kalau gue ngebayangin kalau gue sengaja badan gempal-gempal gini, kalau Mars lari, misal gue baru pulang, Baba! Kalau badan gue keras, dak! Gitu. Gue takut anak gue mimisan. Kalau ini tuh fluffy jadi Baba! Enak dipeluknya. Oke. Boleh diterima. Iya, gue ayah yang seperti itu. Karena kalau kita lagi ngumpul, lo kan juga suka ngumpul sama teman-teman. Tiba-tiba ada suami yang ngomong sama istrinya manis. Iya, kamu mau makan apa, Beb? Kursi dibukain, kursi pintu gue gitu. bilang kayak, itu mah cari muka lo, cari muka. Gitu. Gue enggak. Gue kadang sebel sama suami-suami cari muka beda. Itu. Emang di rumah lo kayak gitu? Puih, nggak mungkin. Terlalu sinetron ya. Iya, terlalu film tuh, nggak to be true, nggak ada yang kayak gitu ya. Jadi buat yang masih muda, nggak ada suami sesempurna itu, nggak ada. Dinikmatin aja ya. Iya. Sebagai penutup, pertanyaan terakhir nih. Lebih kayak gini sih, bukan pertanyaan. Okay. Kita berandai-andai yuk. Tadi kan Ringo maunya tuh bisa mentokin lah istilahnya. Anak-anak bisa tidur sampai kapan dia tiba-tiba kuliah pun tiba-tiba pasti mau tidur bareng. Sok atau nggak masalah gitu kan ya. Karena emang segitunya emang pingin selalu dekat dan suasana hangat itu diciptakan di rumah. Kita berandai-andai. Mars dan juga Bjorka udah gede. Sudah remaja, sudah mulai kuliah, mungkin sudah siap-siap untuk udah mau lulus lah. Sudah siap-siap untuk memulai, ini kan ya kayak tadi Ringo bilang, dia kuliah, abis itu kerja tuh kan langsung kayak kuliah tuh cepat tuh, kehidupannya tuh udah beda. Kita berandai-andai apa yang akan Ringo sampaikan kepada Mars dan Bjorka di saat mereka sudah punya kehidupan yang berbeda lagi nih. Udah selesai, udah mau jelang lulus kuliah nih. Wow, gue ngomong sama mereka nih ya. Kalau pokoknya ketika lulus kuliah, gue paham, Bapak paham sekali. Kalau kamu lagi pengen main, kalau kamu lagi pengen bandel mungkin ya, bandel dalam arti kata yang acceptable ya. Bandel yang sweet. Bandel yang sweet ya. Kamu yang lebih tahu kebutuhan kamu apa. Lagi nggak pengen pulang juga nggak apa-apa. Lagi pengen ngumpul sama temen karena mungkin jengah sama kerjaan, nggak apa-apa. Tapi dari apapun kegiatan kamu, kapanpun ngerasa kamu pengen pulang. Dan Baba mudah-mudahan sama Mama tidak akan membebani kamu dengan apapun. Silahkan pulang dan mudah-mudahan kita selalu punya makanan. Pasti punya makanan, walaupun punya satu kita bisa bagi rata semuanya. Jadi kapanpun mau pulang, selalu kita pasti jadi tempat pulang kamu. Jadi jangan terbebani. Pulang karena disuruh, pulang karena kapanpun kamu mau silakan, kapanpun kamu berkembang silakan, kamu tetap bebas mau ngapain aja. Ringo, thank you so much udah sharing. Sama-sama. Ini kita jadi paham nih Ringo dari sudut pandang kita melihat Ringo dari sosok ayah dan juga sosok suami. Luar biasa ya, Mams ya. Ini real aja gitu loh. Kan kayak tadi kan maksudnya
Tadi sempat kebahas kan bahwa kayak pasangan nonton lalu, kamu makan apa sayang? Wah, Aku geli. ini. Itu kan kayak nggak kayak nggak too good to be true gitu kan Iya. ya. Ini real apa adanya sosok ayah yang memang ya kayak tadi Ringo selalu bilang, ya gue ayah pada umumnya gitu kan. Sama seperti ayah ngeselin lainnya. Gue percaya sosok suami itu selalu harus ada ngeselin di mata istrinya. Kenapa? Karena itu cara kami kayak ya pasangan itu kenapa bisa bertahan lama? Karena kita punya sesuatu yang ngeselin yang kita pertahankan. Baik. Ya. Aku jadi punya satu lagi boleh ya? Boleh, Jadi boleh. penasaran nih. Abah dan Baba. Ya. Apa yang berbeda dari Abah dan Baba? Sosok Ringo sebagai Abah di keluarga Cemara dan sosok Baba. Gue tidak senaif Abah. Oke. Gue tidak senaif Abah. Gue masih ada licik-liciknya ke Oke. istri gue. Persamaannya satu. Persamaannya nggak ngelakuin apa aja buat anak gue mau. Ya. Terima kasih banyak Ringo. Sama-sama. Terima kasih sudah sharing sama kita di sini dan juga thank you banget buat Moms yang udah menyaksikan Moms Talk edisi Dad of the Year kita Ringo Agus Rahmat. Ini bisa dibaca juga di website ya, ada foto-foto serunya Ringo sama Mars. Ih gemes banget deh pokoknya. Jadi nanti jangan lupa dibaca juga di websitenya ya. Terima kasih, sampai jumpa dan sehat selalu Moms. Bye.